Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam selaras, salam situng ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin menjelaskan tentang salah satu penyebab aspentil tidak kembali atau perkion tergencet atau trigger tidak bisa kembali, triggernya tidak bisa kembali, macet, atau saat dipompa ngobos, dipompa kayak gini, dot, umpamanya ngobos karena aspentil tidak kembali, kayak gini, sehingga ngobos kayak gini. Pentil tidak kembali saat dipompa ngobos, ngobos ini. Oke, penyebabnya kayak gini sahabat, ini banyak aslinya. Kita akan bahas diantaranya penyebabnya adalah gara-gara aspentil, diantaranya pasti perkiong bagian belakang di sini, tapi ada bagian-bagian yang kadang-kadang luput dari perhatian sahabat. Super kiongnya sudah diganti, aspentilnya sudah diganti dan sebagainya. Sudah saya sempat kemarin membahas 5 penyebab perkiong tidak kembali. Saya sudah pernah membahasnya, dan ini pembahasan sekarang tidak ada di 5 penyebab itu sahabat. Kenapa? Karena memang kadang-kadang jarang diperhatikan masalah ini, yaitu perkiong tidak kembali dikarenakan stang pompa, dikarenakan ini. Apa sebabnya? Kok bisa stang pompa yang menyebabkan aspentil tidak kembali, perkiong itu tidak menekan, dan juga trigger ini macet, flat L itu macet, trigger macet? Kita akan bahas. Penyebab pertama perkiong tidak kembali atau aspentil tidak kembali disebabkan oleh pompa, yaitu saat asklep itu sahabat adalah ini yang panjang di dalam ini. Asklep ini terlalu panjang, asklepnya terlalu panjang sehingga klep pompa menekan tabung. Kok bisa saat menekan tabung itu kemudian pas bisa menyebabkan aspentil macet? Oke, kalau asklep di depan itu sahabat menekan tabung, saat ditutup seperti ini tabungnya tertekan dan tabungnya itu sampai mundur ke belakang sedikit, maka aspentil tentu saja juga ikut akan mundur. Saat sudah mundur, maka posisi aspentil pasti akan muncul dari batas aspentil ke belakang dan tersangkut di plat L. Kalau sudah tersangkut di plat L, tentu saja sudah macet, nggak kembali. Biasanya untuk kembali harus dibuka, harus didorong-dorong kayak gini. Itu adalah penyebab pertama, yaitu kalau asklep itu terlalu panjang akan menekan tabung. Saat tabung tertekan dan mundur sedikit, maka aspentil juga akan mundur sedikit, akan terkunci di plat L, dan tentu saja triggernya juga akan terkunci. Ciri-ciri bahwa asklep bagian depannya ini, klep pompa itu terlalu panjang adalah saat ditutup semacam ini, dan saat mau dibuka dalam keadaan angin kosong, ini sangat berat. Mau dibuka ini berat, ini sangat berat. Bahkan saat mau ditutup, walaupun pompa 1 kali, saat mau ditutup itu sangat berat. Atau modanya adalah saat tutup seperti ini, angin tidak ada, cara ngecek tidak ada, dibuka sedikit, tekan lagi sampai di mana berhentinya stang pompa ini, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar bahwa klep sudah menyentuh tabung. Kalau stang pompanya berhenti di sekitar 3 cm ataupun 2 cm sudah cukup. Ini masih kurang, ini 2 cm sudah cukup. Jadi enggak, di sini nih jangan sampai ngegang kayak gini. Kalau sudah ngegang kayak gini sahabat, kayak gini sudah menyentuh tabung, klep pompanya dirasa, maka saat ditutup itu agak berat,
berarti klep pompa sudah terlalu panjang, maka pasti tabungnya akan mundur ke belakang sehingga aspentil itu juga akan mundur ke belakang, akan tersangkut pada plat L sehingga macet. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua adalah ketika stang pompa atau as pompa itu terlalu pendek, barusan kan terlalu panjang, sekarang terlalu pendek. Loh, kenapa kok bisa terlalu pendek juga akan menyebabkan aspentil itu macet? Oke, kalau terlalu pendek sahabat, maka akan ada jeda antara klep pompa dan tabung saat ditutup. Saat ditutup seperti ini ya, sudah dipompa, sudah ditutup, maka saat ditutup semacam ini, tabung di sini umpamanya, kemudian klep pompa di depannya itu enggak nyatu, maka akan ada sisa angin di antara, kalau terlalu pendek asklepnya, akan ada sisa angin antara klep pompa dengan tabungnya, karena nggak mungkin masuk semua ke dalam tabung dikarenakan klep pompanya tidak menyentuh tabung. Sudah, saat ada sisa angin di sana, maka apa kemudian efeknya? Efeknya adalah saat kita ditembakkan dor umpamanya, maka sisa angin yang di depan tabung itu akan masuk ke dalam tabung saat tabung kosong. Saat ditembakkan tabung kosong, maka angin yang ada di depan tabung antara klep pompa dan tabung yang ngegang itu, maka anginnya akan masuk ke dalam tabung sehingga di dalam tabung terisi angin lagi. Saat terisi angin, saat itu aspentil sedang terbuka, sedang mundur aspentilnya. Ketika mau masuk lagi aspentil nggak bisa, dikarenakan apa? Di dalam tabung sudah ada angin lagi, sudah ada sisa angin, yaitu angin dari depan tabung sebelumnya antara tabung dan klep yang tadi itu masuk ke dalam lagi, sehingga aspentil tidak bisa masuk lagi ke dalam dikarenakan ada angin lagi di dalam. Nah, macet lagi yang namanya aspentil, macet lagi. Sehingga bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa klep pompa itu terlalu pendek? Maka mudahnya adalah, untuk mengetahui klep pompa pendek adalah saat ditutup kayak gini, angin kosong kayak gini, kita goncangkan saja kayak gini. Goncangkan. Kalau goncang biasanya, kalau klep pompa ini lemah, biasanya ini jatuh sahabat. Kayak gini nih jatuh. Nah, ini masih kurang ini. Ini masih nyentuh tapi enggak no. Tadi gini kan ini jatuh sendiri. Ini berarti posisi klep pompa tidak pas menyentuh tabung. Maka efeknya seperti itu, angin tidak akan masuk semua ke tabung. Efeknya juga angin tidak maksimal, pemompaan tidak maksimal, tidak masuk semua dalam tabung dan bersisa di depan klep. Maka bersisa di depan klep di sini, di antara klep dan tabung, maka saat ditembakkan angin yang ada di klep akan masuk kembali ke tabung dan aspentil tidak akan kembali. Maka itu penyebabnya lagi. Jangan hanya mengotak-atik di aspentil dan juga perkiong, plat L dan sebagainya di belakang. Saat Anda sudah ganti yang baru, yang tetap saja dikenakan Anda tidak mengecek pada posisi stang pompa ataupun klep pompa, apakah pas atau tidak. Terlalu panjang akan menyebabkan tabung itu mundur ke belakang, aspentil juga akan mundur ke belakang sehingga akan terkunci dalam plat L. Terlalu pendek, klep pompanya juga akan tersisa anginnya di dalam tabung nanti akhirnya, maka aspentil juga akan tidak masuk lagi kepada tabung akhirnya. Maka kalau Anda punya penyakit seperti itu, penyakit aspentil selalu macet, ya cek aja pada posisi pompanya, takut seperti kata saya terlalu pendek ataupun terlalu panjang pada asklepnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.